Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isatul Muadda, NIM 235720111037, dan rekan saya Rahmat Amanda dengan NIM 235720111045. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan ERD untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perancangan database dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma Suryani MKOM. Sekian, terima kasih. Nah, untuk memulainya kita pastikan dulu SAM kita itu hidup aktif. Nah, setelah aktif kita buka CMD, lalu mulai dengan membuat seperti ini. SAM MySQL bin, enter. Panggil lagi MySQL root. Untuk melihat database yang telah kita buat, kita perlu memasukkan show database titik koma, enter. Nah, di sini sudah ada beberapa database yang telah kita buat melalui PHP admin. Untuk membuat database baru, kita perlu membuat dengan create database. Kita akan membuat database tentang universitas, nah, maka database kita sudah terdaftar. Untuk melihatnya kita ulang lagi dengan cara show database titik koma. Nah, di sini database kita sudah ada pada PHP admin-nya. Nah, selanjutnya untuk membuat tabelnya, tabel dari universitas kita perlu membuat. Sebelumnya kita gunakan dulu atau kita masukkan dulu Universitas Citayus. Nah, sekarang kita sudah berada pada database universitas. Maaf karena ada kesalahan, kita ulang lagi. Create tabel dosen, kita ulang. Need dosen, variabel integer ada 5, kita jadikan primary key, koma, kedua ID dosen, kita pakai menu integer, panjangnya 3, selanjutnya nama dosen, kita pakai menu varchar, panjang 25, selanjutnya mata kuliah, kita pakai menu varchar, panjangnya 15, selanjutnya jadwal, kita pakai menu varchar, kita pakai 15 titik koma. Nah, maka tabel kita sudah dibuat. Selanjutnya untuk melihat, kita lihat create text dosen. Nah, di sini sudah ada tabel, ada filenya, type datanya, dan primary key-nya. Untuk memasukkan datanya, kita perlu membuat insert into dosen values. Kita pakai ini dosennya misalkan 12345, ID-nya 111. Untuk varchar kita wajib menggunakan tanda kutip 1, namanya misalkan kita beri nama Ade, kutip 1 lagi mata kuliah database. Selanjutnya jadwalnya itu misalkan Senin 7.30 kurung titik koma.
Maka data yang telah kita buat telah masuk pada tabel yang dosen ini. Selanjutnya untuk melihatnya kita perlu membuat select from dosen. Nah, data yang telah kita buat sudah berada pada tabel dosen. Selanjutnya kita akan buat dua tabel lagi. Kita buat lagi insert info dosen lalu 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 2 2. Jangan lupa tanda kutip ilfa koma aljabar koma Selasa 7.30. Satu lagi insert into dosen values 4567 koma 333 koma V3 untuk Inggris Rabu 10.00. Nah, data yang kita inputkan telah selesai dibuat. Kita lihat lagi pada tabelnya apakah sudah ada atau belum. From dosen titik koma. Nah, tiga data yang telah kita buat sudah berada pada tabel dosen. Selanjutnya kita akan lihat ID dosen dan nama dosen yang saja kita buat. Select ID from ID dosen koma nama dosen Nah, selanjutnya kita akan buat elemen kedua pada universitas, yaitu ada mahasiswa. Nah, kita buat lagi tabel baru, klik tabel mahasiswa. Pada tabel mahasiswa ada beberapa atribut juga. Yang pertama ada NIM mahasiswanya. Kita pakai menu integer dengan panjang misalkan 15. Jangan lupa kita jadikan dia primary key lagi, dan jangan lupa pakai auto incrementnya. Selanjutnya ada ID mahasiswa. Kita pakai menu integer lagi, ada 3. Selanjutnya ada nama mahasiswa. Kita pakai menu captcha panjang 25. Selanjutnya ada jurusan, captcha lagi. Selanjutnya ada atribut alamat. Kita pakai menu captcha. Ada 25 misalkan. Selanjutnya ada atribut telepon. Pakai captcha. Nah, ini ada 15. Jangan lupa tanda kurung kembali, titik koma, enter. Nah, maka tabel mahasiswa sudah dibuat. Untuk melihatnya kita
buat. Maka pada universitas kita sudah memiliki dua elemen, yaitu dosen dan mahasiswa. Untuk memasukkan datanya, kita buat lagi insert into mahasiswa. Sebelumnya kita lihat dulu tabel mahasiswa ini dengan membuat create desk mahasiswa. Nah, di sini sudah ada tabel mahasiswanya, sudah ada tabel GP dan primary key-nya. Selanjutnya kita masukkan datanya dengan membuat insert into mahasiswa, values. Kita buat name-nya jangan lupa pada menu varchar kita wajib menggunakan tanda kutip 1 dengan nama misalkan Caca jurusan sistem informasi, alamat misalkan Padang. Selanjutnya nomor teleponnya, jangan lupa kutip titik koma. Nah, data yang kita masukkan pertama sudah berada pada tabel mahasiswa ini. Untuk melihatnya kita perlu melihat dengan menu select from mahasiswa. Nah, data yang telah kita masukkan sudah berada pada tabel mahasiswa. Selanjutnya kita masukkan dua data lagi. Untuk mahasiswa values Padang. Nah, di sini data yang akan kita masukkan sudah selesai dibuat. Kita lihat lagi apakah data ini sudah berada pada tabel atau belum. Nah, maka selesailah data-data yang telah kita buat pada elemen mahasiswa,
beserta data pada atribut-atributnya. Selanjutnya kita akan buat lagi elemen yang ada pada universitas. Kita buat lagi tabel baru dengan membuat create tabel. Sekarang kita akan buat tabel dosen dan mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa atribut lagi, yaitu ID dengan variabel integer. Kita buat 2 saja. Kalau ada 3, jangan lupa kita jadikan primary key, dan jangan lupa auto increment. Selanjutnya ada atribut need dosen pakai integer, kita buat 3 seperti tadi. Selanjutnya ada NIM mahasiswa, integer lagi, kita pakai itu ada panjangnya 15. Selanjutnya ada jadwal, kita pakai menu varchar, kita pakai menu varchar ada 15. Selanjutnya yaitu mata kuliah. Varchar lagi, ada 15 lagi. Jangan lupa tanda kurung dan titik komanya. Nah, maka tabel pada dosen mahasiswa sudah selesai kita buat. Untuk melihatnya kita buat show tables, titik koma. Nah, di sini sudah ada tabel universitas dengan elemen dosen mahasiswa dan dosen mahasiswa. Selanjutnya kita akan buat tabel dari dosen mahasiswanya. Yang pertama kita buat di sini sudah ada tabel dari dosen mahasiswanya. Selanjutnya kita masukkan datanya untuk data pada dosen mahasiswanya. Insert lagi, insert into dosen mahasiswa, values, kita buat ID-nya. Ini dosennya kita pakai ini mahasiswanya. Selanjutnya untuk varchar jangan lupa pakai tanda kutip. Kita buat jadwalnya itu Senin 7.30 database. Nah, maka data pada dosen mahasiswa yang pertama sudah kita buat. Kita lihat lagi apakah sudah ada datanya pada tabel. Select from dosen mahasiswanya. Nah,
data pertama yang kita buat sudah ada pada tabel dosen mahasiswa. Kita akan buat 2 data lagi. Insert into dosen. Surasa 730 Alcapaler. Data yang akan kita masukkan ke tabel sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita lihat apakah datanya sudah berada pada tabel atau belum. So, dosen mahasiswa. Nah, data-datanya sudah berada pada tabel dosen mahasiswanya. Kita akan membuat tabel front office dengan cara yang pertama buka kurung ID underscore admin dengan variabel integer panjang 3. Jangan lupa memberikan primary key, auto underscore admin, koma, nama underscore admin dengan variabel varchar panjang 20, koma, jam underscore kerja dengan variabel varchar panjang 20. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel dengan cara show tabel titik koma. Nah, di sini di dalam tabel sudah ada front office. Selanjutnya dengan cara membuat desk front office, lalu melihatkan. Selanjutnya kita akan memperlihatkan tabel front office. Yang pertama di dalam sini ada ID underscore admin, lalu nama underscore admin, selanjutnya jam underscore kerja. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang di dalamnya, misalnya insert into front office values buka kurung 987, di sini contohnya ada Billy. Jangan tidak lupa kita memberikan tanda kutip. Nah, selanjutnya koma hari Senin jam 7.30 tutup kurung. Yang selanjutnya contoh selanjutnya insert into front office values buka kurung 876, koma kutip Lutfi, koma hari Selasa jam 7.30 tutup kurung. Selanjutnya insert into front office values 7 buka kurung 765, koma tanda kutip Ahmad contohnya, koma lalu hari Rabu pukul 07.30 tutup kurung. Seperti yang kita lihat di dalam tabel berikut, dengan cara select bintang from front office titik koma. Di sini ada ID underscore admin, nama admin, jam kerja. Selanjutnya kita create tabel dosen underscore front office buka kurung ID underscore data
dengan variabel integer panjang 2. Tidak lupa kita memberikan primary key auto increment, koma ini underscore dosen dengan variabel integer panjang 5, koma id underscore admin dengan variabel integer panjang 3 titik koma. Selanjutnya kita akan memperlihatkan tabel universitas. Di sini sudah ada dosen underscore front office. Yang selanjutnya kita akan melihat tabel-tabel tentang dosen front office saja. Di sini ada ID underscore data, ini underscore dosen, dan ID underscore admin. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang contoh-contoh yang ada di dosen front office. Misalnya insert into dosen underscore front office values kurung 22,12345,987 tutup kurung. Selanjutnya insert into dosen underscore front office values 33 buka kurung 33,23456,876 tutup kurung titik koma. Selanjutnya insert into dosen underscore front office values buka kurung 44,3457,764 tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita akan melihat tabel-tabel dari dosen front office dengan cara select bintang from dosen front underscore front office titik koma. Di sini ada ID underscore data, dan underscore dosen, ID underscore admin. Selanjutnya kita akan buat create tabel masuk, buka kurung ID underscore masuk dengan variabel integer panjang 5 dan tidak lupa memberikan primary key auto increment, koma name underscore mahasiswa dengan variabel integer panjang 15, koma ID underscore admin dengan variabel integer panjang 3 tutup kurung. Selanjutnya di sini kita dapat melihat tabel universitas sudah ada dosen underscore front office. Selanjutnya kita dapat melihat di sini ada desk masuk dari dosen underscore front office. Di sini ada ID underscore masuk, name underscore mahasiswa, dan ID admin. Contohnya di sini seperti insert into masuk values buka kurung 5555,123456789,987 tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita dapat melihat tabel-tabel dari from masuk tersebut dengan cara select bintang from underscore masuk titik koma. Di sini kita dapat melihat ID underscore masuk, name underscore mahasiswa, dan ID underscore admin. Kita dapat juga melihat di sini ada tabel universitas sudah ada di sini mahasiswa dan masuk. Sekian. Selanjutnya, sebelum melakukan relasi, kita perlu melakukan pengaturan foreign key-nya. Yang pertama yaitu pada tabel masuk, foreign key-nya yaitu name mahasiswa dan ID admin. Selanjutnya pada tabel mahasiswa dosen, foreign key-nya adalah need dosen dan name mahasiswa. Dan selanjutnya pada tabel dosen front office, foreign key-nya yaitu need dosen dan ID admin. Baiklah, kita akan merelasikan atau menghubungkan suatu tabel dengan cara create relationship. Lalu kita akan menghubungkan tabel seperti daripada gambar berikut. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan tabel dari mahasiswa dan dosen, atau yang ini adalah perintah terakhir, yaitu non kolom penim mahasiswa dan close. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah perintah-perintahnya dan ini adalah bentuk dari tabel dosen dan mahasiswanya. Sekian, terima kasih.
Baiklah, sekian video tata cara pembuatan ERD dari kami. Apabila ada kesalahan atau kurang, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.